Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Handayani dengan NIM 220805634. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang turunan fungsi aljabar. Nah, langsung kita mulai ya. Jadi untuk pengertian, turunan fungsi aljabar adalah fungsi baru hasil penurunan pangkat. Hasil penurunan pangkat dari fungsi sebelumnya. Nah, menurut aturan yang telah ditetapkan, jika diimplementasikan di dalam grafik fungsi, turunan ini merupakan gradien garis. Nah, gradien garis tipe apa? Yaitu gradien garis singgung terhadap grafik di titik tertentu. Nah, D ini adalah sebagai diferensial. Nah, jadi D itu diferensial, dy per dx sama dengan df per dx sama dengan y. Ini namanya, satu ini namanya aksen, jadi y aksen sama dengan f aksen x. Nah, ini ya. Jadi untuk turunan fungsi aljabar itu dilambangkan dengan dy per dx sama dengan df per dx sama dengan y aksen sama dengan f aksen x. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat dari turunan fungsi aljabar. Nah, sifat-sifat yang pertama yaitu jika y sama dengan c dengan konstanta real, maka y aksen sama dengan 0. Kenapa ini hasilnya 0? Karena dia tidak ada x-nya, kecuali semisal y sama dengan cx, maka y aksennya adalah x. Karena yang di contoh pertama ini, di sifat pertama itu nggak ada konstanta namanya, yaitu konstanta x. Konstanta, maka jawabannya adalah 0 untuk y aksennya. Lalu, untuk yang kedua, sifat kedua, jika y sama dengan, ini ya, kita tulis ini, y sama dengan ax pangkat n. Nah, dengan a dan n adalah anggota bilangan real, maka untuk ini y aksen sama dengan anx n-1. Nah, jadi nanti di contoh soal kita contoh dulu di sini ya. Semisal y sama dengan 7x pangkat 2, maka a-nya adalah 7. Nah, nx-nya itu adalah ini x-nya. Lalu 2-nya itu sebagai n. Nanti 2-nya ini dikurang 1, jadinya dibanding 1. Ya, nanti itu di contoh soalnya. Nah, dilanjutkan yang ketiga, yaitu sifat ketiga, ini untuk sifat pertambahan dan pengurangan, penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk u ditambah v, ini untuk 2 ya. U tambah v dengan u dan v merupakan fungsi, maka y aksen sama dengan u aksen ditambah v aksen kalau misalnya kita mau mencari penjumlahan. Nah, jika kalau misalnya kita mau mencari pengurangan, yaitu menggunakan u minus v. Nah, maka ini jadinya yang di sini adalah minus, bukan plus gitu ya. Jadi ini ada 2, bukan plus minus. Dua-duanya pokoknya kalau misalnya plus, ya berarti di sininya plus juga untuk aksennya. Nah, untuk minus berarti di sini juga minus. Nah, untuk sifat yang keempat yaitu sifat perkalian, di mana jika y sama dengan u dikali v dengan u dan v suatu fungsi, maka y aksen sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Nah, ini turunan dari u dulu dikalikan dengan v ditambah u dikali dengan turunan dari v. Nah, untuk sifat yang kelima. Sifat kelima, jika y sama dengan u per v dengan u dan v suatu fungsi, maka y aksen sama dengan u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen dibagi dengan v kuadrat. Nah, ini turunan dari u dulu, lalu kita kalikan dengan v dikurang u dikali turunan dari v aksen dibagi v kuadrat, seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Ini kita akan masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal pertama ini, jika fx sama dengan 9x kuadrat plus x, maka turunan pertamanya. Nah, kita punya soal fx sama dengan 9x kuadrat plus x. Tadi berarti yang sebagai u adalah
9x kuadrat yang sebagai x-nya ini adalah V, ya, UV. Nah, ini apa tandanya? Penjumlahan. Maka kita menggunakan rumus Fx sama dengan U ditambah V. Nah, maka turunannya adalah F aksen X sama dengan U aksen ditambah V aksen. Nah, kita tahu bahwa U-nya adalah 9x kuadrat. Nah, maka kalau misalnya kita mau cari turunan dari U, maka 9-nya tetap nih. Nah, kita kalikan 2-nya ke depan sini. Kita turunkan, berarti kan dikali dengan 2. Nah, X-nya ini nanti, N-nya, ini kan sebagai N, 2-nya. Nah, N itu dikurang 1. Jadi, 9 ini 2-nya turun, dikali 2, X. Nah, 2 dikurang 1. Berapa? Hasilnya 1. Jadi, 9 dikali 2, 18. 18X. Ya, karena X pangkat 1 adalah X. Lalu, yang kedua, untuk V. V itu apa? V itu X. Nah, maka V aksen turunan dari X. Itu kan, ini nggak ada angka lagi ya, karena variabel aja, maka turunan dari V adalah 1. Jadi jawabannya adalah 18x plus 1. Seperti itu. Udah bukan? Nah, untuk lanjut yang kedua itu sifat pengurangan. Nah, kita tahu bahwa U-nya adalah berapa? 2x pangkat 4. Ya. Nah, V-nya berapa? V-nya itu min 7x kuadrat. Nah, sekarang kita menentukan U aksennya atau turunan dari U-nya. U aksen sama dengan, nah, 2-nya ini tetap, lalu 4-nya turun, jadi 2 dikali 4, X, nah, N-nya ini dikurang sama 1. Jadi, totalnya berapa? 3. 4 dikurang 1, 3. Nah, baru kita tahu nih, 2 dikali 4 berapa? 8. X pangkat 3. Oke, lalu V sekarang. V aksennya. Nah, ini 2 min 7-nya tetap ya. Jadi min 7 dikali 2-nya turun, 2, lalu X. Nah, ini N-nya N min 1, berarti 2 min 1, hasilnya 1 ya. Nah, ini min 1, ini min 1 ya, dikurang min 1. Jadinya berapa? Min 14. X pangkat X aja ya berarti, karena cuma 1. Jadi, jawabannya adalah 8X pangkat 3 min 14X. Ya, ini untuk pengurangan. Selanjutnya kita akan ke menu sifat-sifat yang ketiga, yaitu sifat perkalian. Nah, Fx sama dengan berapa nih? 3 dikali X pangkat 5. Nah, yang sebagai U siapa? Yang sebagai U adalah 3, dan sebagai V siapa? Sebagai V adalah X pangkat 5. Nah, lalu kita udah menentukan U dan V nih. Sekarang berarti kita harus menentukan apa? Kita harus menentukan turunannya. Berarti turunan pertama dari U aksen yaitu berapa? 3. 3 itu turunannya kan 3 tidak ada konstanta. Maka kalau misalnya tidak ada konstanta, itu hasilnya 0. Ya. Sebentar. Oh, ini itu perkalian. Nah, kalau rumus perkalian itu adalah gini. U aksennya itu kan berarti 0 ya tadi. Nah, V-nya berapa? V-nya kan X pangkat 5. Berarti turunan dari V aksen, jadi ingat ya, ke bawah. Turun ke bawah berarti 5X. Ingat, 5-nya dikurang dengan 1. Jadinya berapa hasilnya? 4. Nah, ingat ya, jadi kalau misalnya rumus dari perkalian itu gini. Untuk turunan F aksen X, kalian harus ingat-ingat ya. Sama dengan U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Ya. Nah, jadi U aksennya berapa nih? U aksennya 0. Oke, ini sama dengan ya. V-nya berapa? V-nya itu X pangkat 5. Ini ya, di awal X pangkat 5 V-nya. Nah, ditambah V aksennya berapa? 5X pangkat 4 dikali U-nya berapa? 3, ya kan? Nah, kita tulis di sini 3. Jadi, hasilnya adalah 0 dikali dengan X pangkat 5 kan hasilnya 0 ya. 0 ditambah 5 dikali 3 kan 15. Jadi, 15X pangkat 4. Jadi jawabannya adalah 15 X pangkat 4. Oke, seperti itu ya untuk perkalian. Jadi ingat kalau misalnya perkalian itu beda dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi yang harus kita
jalankan ya f aksen x-nya sama dengan u aksen dikali v ditambah v aksen dikali u. Ini harus diingat-ingat ya sifat-sifatnya, karena nanti di soal juga bakalan keluar yang seperti ini ya sifat-sifatnya. Oke, lanjut lagi ini ke contoh soal keempat, yaitu tentang materi pembagian ya. Nah, yang keempat ini kita tahu ya, jika fx sama dengan 3/x², maka turunannya adalah, nah soalnya berapa nih, fx sama dengan 3/x², maka turunannya adalah, nah berarti u-nya kita bisa tahu kan, u-nya berapa nih teman-teman, jadi u-nya itu 3. Nah, v-nya berapa? V-nya adalah x². Nah, sekarang kita menentukan turunannya. Untuk u aksen sama dengan, nah di sini ingat ya, karena 3 ini tidak punya konstanta. Nah, ini 3 ini nggak ada konstanta, maka tadi kalau misalnya 3 itu gak punya konstanta, maka hasilnya adalah 0. Nah, kecuali 3-nya itu punya konstanta misalnya y, berarti kan berapa? 3. Atau 3-nya punya konstanta x. Ini tidak termasuk ya. Berarti kan 3 turunannya. Gitu ya. Jadi karena tidak ada konstanta itu, jadi untuk turunan dari u-nya adalah 0. Nah, v aksen sama dengan, nah ini turun nih, kan bentar. Nah, ini ada x². Nah, ingat ya, ini harus turun dulu ke sini jadi 2x. Nah, untuk sini kan 2 min 1 ya. Jadi hasilnya 1. Jadi sama aja 2x ya. 2x. Nah, jadi f aksen x itu rumusnya gini. U aksen x dikali vx dikurang, nah ux dikali v aksen x. Nah, dibagi berapa? Nah, ini dibagi dengan v kuadrat. Nah, u aksennya berapa? U aksennya adalah 0 dikali vx. Vx-nya berapa? Jadi vx-nya ini di sini x² ya, tadi kita sudah cari. X² dikurang ux-nya berapa? Ux-nya 3 dikali v aksennya berapa? 2x. Nah, dibagi dengan v kuadrat. V-nya tadi berapa? 3. V mana V? Nah, nih x kuadrat ya. Berarti ini x kuadrat. Sini x kuadrat kan? Nah, kita kuadratin lagi karena v kuadrat. Sama dengan 0 dikali x kuadrat itu hasilnya 0 dikurang sama 3 dikali 2x. Hasilnya adalah 6x. Lalu dibagi dengan x kuadrat dikali dengan 2. Nah, ini berarti kan x pangkat 4. Ingat ya, kalau misalnya pangkat 2 dikaliin dengan pangkat lagi sama aja pangkatnya itu ditambah. Jadi x pangkat 2 kuadrat x kuadrat dikali dengan 2, maka hasilnya x pangkat 4. Nah, jadi hasilnya itu adalah min 6x per 4. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan latihan soal. Jadi saya akan memberikan kalian 5 soal dan harus dikerjakan ya. Nah, ini soal-soalnya. Soal pertama ini masih mudah ya. Ini tentang penjumlahan ya kan. Lalu ini soal kedua tadi juga tentang ini penjumlahan juga. Nah, soal ketiga ini tentang pengurangan nih, tapi ini lebih kompleks. Nah, ini yang ketiga, ya kan? Lebih kompleks tapi. Yang keempat ini perkalian, tadi kan sudah ada sifat-sifatnya. Dan yang kelima ada pembagian, ya. Tadi sesuaiin sama sifat-sifatnya. Seperti itu untuk turunan fungsi aljabar. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa turunan fungsi aljabar merupakan fungsi baru dari turunan fungsi sebelumnya. Nah, kalian juga perlu diingat ya, jadi kalau misalnya turunan fungsi aljabar itu mempunyai
operasi-operasinya. Yang ingat yang pertama itu ada operasi pertambahan, penambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, sifat-sifat ini atau operasi ini kalian harus ingat ya, karena untuk soal turunan fungsi aljabar itu kalian harus menggunakan operasi itu. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.